Kemarin sempat pipis mulu. Lu kok lapar-laparan mulu. Terus ternyata lu diabetes? Tahunnya stres. Ya, walaupun kita happy, di dalam tubuh kita tuh sebenarnya gula darah kita tuh meningkat. Nah, ketika gula darah meningkat, itu juga bisa meningkatkan resiko hormon insulinnya itu jadi rusak. Ini banyak banget orang yang bilang, kalau habis makan kenyang langsung tidur itu bisa gula. Nah, itu bener apa enggak? Nah, tanya dia dah. Coba. Tapi pernah nggak gitu? Pernah, Tidur gua gula lu gitu kan? Iya. Iya, maksudnya gitu. Wih, bagus banget jawaban. Kalau misalnya nih kita ngerasa kita terlalu sering buang air kecil, terus juga warnanya tuh kerut, terus aromanya tuh juga nggak normal, itu bisa jadi pertanda diabetes. Nah, terus biasanya juga pengidap diabetes itu buang air kecilnya juga lebih sering di malam hari, dan biasanya bisa sampai 5 liter dalam satu Pas hari. tidur ya? Hai Happy Health. Siapa di sini yang kayak aku as a working mom? Ya, kopi tuh aku lebih dari 2 gelas, 3 sih. 4. Aduh, pokoknya banyak deh. Terus kadang-kadang tuh karena aku juga butuh asupan sebelum olahraga, aku suka nyuri-nyuri sedikit yang manis-manis gitu, ya. Ya nggak bohong. Hah? Itu gue. Bukan gue. Dia tuh nggak gula. Bukan kamu ya? Aku Kamu yang ya? gula, iya. Kamu ya? Dikit lah gula. Terus kamu kan juga suka FOMO kan, kalau misalnya makanan, kamu kan suka kalau yang viral-viral gitu, kamu ngajak aku kayak, ayo kita pergi makan ini lagi viral. itu gue. Kerjaan lo kan scrolling TikTok, ya kan? Iya sih. Enggak, aku tuh ubanan. Alright, halo Agatha Suci di sini Jeffrey bersama. di sini. Sabar dulu, saya dulu, baru nanti kamu, atau kamu dulu baru aku. Kamu dulu bro. Oke, kamu ya. Jeffrey Tung di sini bersama Agatha Suci, dan hari ini kita ada bintang tamu Ricky Harun dan Diajeng sebagai nutritionist kita. Seperti biasa ya, kita akan membahas hal yang sama tentunya, yaitu dampak kesehatan karena konsumsi gula. Halo, apa kabar guys? Wah, kamu banget gue. Gua aja. Lalu aja deh. Kaki gue tuh gitu emang. Iya, Duduk yang bener. ngomong. Udah duduk. Apa kabar? Ya Allah. Udah lama gak ketemu ya. Harus sini. Dia kok Boleh silakan di iya. Ya ampun. Pinter dia. Entar lu ini pakai gula nggak? Oh, pakai, tapi gulanya pakai gula lontar. Wah. Kita cheers oke. dulu. Cheers. Bisa aja nih bintang tamu kita nih. Rasanya kayak teh ya? Emang teh? Oh, teh itu. emang teh tapi pakai gula. Gulanya gula lontar. Oh, diganti. Rasanya enak. Enak. Apa kabar Niki? Baik, alhamdulillah. Agak sariawan aja banyak. Kasian ya. Iya. Kenapa kamu sariawan? Kebanyakan gula kali. Udah kodratnya gitu kali. Iya. Bingung kalau kebanyakan apa. Oke, kamu kesibukannya sekarang apa aja? As a husband, Yes. father, Nah, kamu banyak kan? 4. Oh, wow. Dan sekarang 9 to 5 kantor. Oh, Wow. makin gantengnya dia. Hah? Dia tuh nggak pernah jelek, Beb. Lu. Ki, kalau kamu lagi sibuk itu kamu sering nggak sih craving gula atau kayak apa gitu loh? Di kantor gitu? Gula pasir gitu. Digadoin gue. Craving makanan manis gitu loh. gitu. Oh, Lu tuh sweet tooth enggak nggak gitu? kalau jujur yang manis itu nggak terlalu suka. Oke. Apalagi cake ya, kue yang manis terus mata lah jadinya gitu ke mulut. Martabak gitu. Martabak tergantung kita bisa bikin less sugar. Oh iya. Tapi harus tetap ada gulanya. Kalau martabak nggak ada gulanya Iya. nggak enak gitu. Iya. Tapi kalau kayak kopi itu lebih suka espresso tanpa gula. Kalau lagi pengen ya kopi susu ya boleh, tapi tetap dia less sugar gitu. Oke, emang basicnya sih emang lo nggak gitu suka yang Terlalu manis. manis. Takutnya hyper kan jadi loncat-loncat. ini aja lo nggak apa-apa udah hyper kan? Nah, ini memang cicilannya. Kalau Ajeng nih, nutritionist kita kan hari ini Ajeng ya. Apa kabar? Alhamdulillah Aduh, baik. kelahiran tahun 2000, luar biasa ya kan? Masih muda belia. Tidak Dia gen apa dong, Beb ya? Gen Gen Z. Z. Gen Z. Iya, ya? Gen Z. Kamu Gen Z ya? Iya, Gen Z. Gila, aku baby bloomer loh aku. Kamu Sama kayak mama kamu.
Jangan bawa-bawa mama dong. Tapi ya, Iya kamu dong. seumuran sama Mama Erik ya? Enggak dong, Mama Erik. Almost 50 loh. Mbak Dona Almost 50. Iya. Mama udah 50. Iya, Dia iya. tahun 68. 55. Iya. My God, your mom looks so young. Oh my God. Yeah, she with me. Yeah. Kenapa? Oke, kita balik lagi ke Ajeng. Ajeng, terima kasih sudah hadir di acara Happy Health ini, ya kan? Jadi, kalau kamu tuh suka nggak makanan manis? Craving yang manis-manis gitu? Oke, kalau dibilang suka makanan manis atau enggak, itu aku suka tapi enggak yang craving. Jadi ada porsinya sendiri yang aku tuh tahu kapan sih aku tuh harus makan manis, dan itu pun juga aku batasi. Oh, karena mungkin kamu nutrisionis kali ya? Iya, jadi kamu- enggak berlebihan. Jadi as a Gen Z, you're already aware of makanan manis dan apa, dan balancing semuanya makanan Iya. itu. Keren. Jarang loh Gen Z itu, biasanya aku lihat tuh pada menyerbu makanan-makanan yang Makanan-makanan viral ya. iya. Lain lagi dengan kamu baby boomers ya. Aku kan ya udahlah ya. Sama kalau Ricky juga, Ricky udah Saya enggak, meninggalkan, maksudnya udah maksudnya emang lo kan basically lo nggak doyan nih makanan manis, nggak terlalu lah. Tapi lo tuh sebenarnya ke arah yang udahlah, gue nih makin ada umur nih, kan lo menuju 40 kan. Lo jangan hahe-hahe. untung tadi udah cek rambut. Gua nih belum nih, gua nih. Enggak ubahnya kemana-mana. Gua nih belum nih. Ya maksud gue kan udah menuju 40 kan beda nih, ya kan? Kalau gue sih tahun ini kan 40. Jadi lo emang Membatasi gula atau apa membatasi nih? atau meninggalkan atau gimana? Sama sekali enggak sih. Cuma kayak agak sadar aja gitu. Mungkin yang enggak terlalu sehat itu dikurangi gitu. Tapi kalau buat makanan sih masih apa aja dimakan gitu ya. Tapi kalau yang enggak sehat itu udah mulai dikurangi gitu. Karena udah mulai kerasa ya. Nah, Kesini-sini. rambut boleh hitam. Ya. Bukan dari looknya ya. Innernya di dalamnya. Kamu udah sering ngerasa nggak sih kayak aku tuh waktu reach 40 sih. Jadi kayak sehari kurang tidur tuh kayak lama banget balikinnya tuh kayak Ya recovery-nya ya. iya. Oh, Udah gitu belum? kita tuh tidur jam 8. Malam? Jam 8 malam udah Iya, tidur? iya. Jam 8 tuh udah di kasur. Jadi kalau anak-anak masih main apa segala macam ya Kerja terserah. apa? Enak juga hidup lo. Lah kan 9 to 5. Oh iya benar. Ya. Berarti kok tidur jam 8? Tidur jam 8. Bangun jam? Bangun sekitar jam 4 atau 4 kurang. Oh my Wow. god, that's Itu gue baru mau mulai amazing. tidur gue. Bangunnya jam 8 malam. Oh balik. Lucu nih, lucu. Kalau Ricky tuh emang udah aware banget kan, sampai jam tidur dia udah bagus banget, jam 8 udah di kasur, ya Allah. Sebenarnya bukan ditentukan itu ya. Itu udah ngantuk. Baru capek. Makin Dia kesini, udah loh dia. kalau dulu jam 8 tuh baru mandi, ya kan ganti baju Iya, pak, iya. pakai parfum jalan-jalan kan. Oh kemana? Nah, dulu, Oh, iya. dulu, ya kan. Kalau Kemana sekarang, tuh kalau boleh tahu tuh. adalah suatu jalan di jalan. Kalau sekarang udah nggak. Enggak. Paling di Kemang deh, Beb. Ngapain? Ya ngapain lagi lah? Udah lah, nggak usah Kayak dibahas. kita muda dulu. Oh, kita sih masih muda. Orang nanti malam aja mau pergi ya kan. Oh my god, the night is still young kita selalu. Oke, kalau dari kamu sendiri Ajeng, ada nggak sih alasan psikologi dan juga fisiologi? Fisiologi, wow, I look smart. Di balik keinginan konsumsi gula, apalagi sampai berlebihan. Oke, kelebihan konsumsi gula atau sering kita dengar tuh sugar craving ya. Jadi ada rasa mau konsumsi makanan manis berlebih. Nah, sebenarnya itu banyak faktornya sih. Bisa jadi itu ada ketidakseimbangan dari gula darah di dalam tubuh kita. Terus juga kalau dari faktor psikologis bisa jadi kita ada gangguan pikiran seperti mungkin stres atau bad mood dan lain-lain. Itu tuh bisa memicu pola makan makanan manis yang berlebih. Terus kalau dari faktor fisiologisnya tadi ketika kita konsumsi gula itu akan meningkatkan hormon namanya hormon serotonin dan juga endorfin. Nah, ketika itu kan rasanya seneng ya. Jadi tuh kayak happy gitu, makan manis tuh rasanya happy gitu. Gue gitu tuh. Iya, nah di balik itu sebenarnya walaupun kita happy, di dalam tubuh kita tuh sebenarnya gula darah kita tuh meningkat. Nah, ketika gula darah meningkat, itu juga bisa meningkatkan resiko hormon insulinnya itu jadi rusak. Seperti itu. Nah, Jadi nggak apa. iya, jadi nggak bekerja dengan Iya, iya, baik. iya, Nah, ketika hormon insulin itu rusak, itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lainnya gitu. Hanya karena makanan manis yang berlebihan itu tadi. Seperti itu. Nah, ketika gula darah itu meningkat, setelah itu kan gula darah akan turun lagi ya, Iya, Kak. iya. Nah, gula darah turun, rasanya tuh pengen
makan lagi. lagi. Nah, ketika kita pilihan makanannya itu makanan manis, itu akan terus berputar seperti itu. Jadi siklusnya tuh nggak akan terputus kalau misalnya kita nggak aware nih makanan manis mana yang kita pilih. Itu Olahraga? kayak echoing. Oh wow, gimana Queen? Echoing. Wow. Ya. Eho. Eho, iya. Jadi makan, makan, Iya. gitu. Jadi terus echoing. Iya. Kalau olahraga itu sebelum olahraga kita boleh makan manis nggak sih sebetulnya? Sebelum olahraga itu sebenarnya boleh, tapi pilihannya sebaiknya kita konsumsi makanan yang low GI gitu. Gitu. Jadi ketika kita konsumsi makanan manis, itu kan pastinya membuat tubuh kita lebih berenergi ya. Iya. Nah, itu nanti yang akan dipakai saat kita berolahraga gitu. Jadi sebenarnya is okay kita makan manis sebelum olahraga, tapi pilihan jenis makanannya tersebut yang perlu kita selektif nih pilihannya. Oh, kalau Loki olahraga? Iya. Anjir. Hah? Kan pertanyaan olahraga iya. Kalau ditanya lagi olahraga apa, baru iya. jawab. Gitu. Sorry. Maaf. Salah saya. Ulang lagi ya. Iya. Kalau Loki, lu olahraga? Iya. Apa? Nggak dikira kan mau ada pertanyaan lain gitu. Sebelum olahraga biasanya ngapain? Dikirain itu enggak? Enggak. Kan sebelum olahraga katanya harus konsumsi. Oh, iya. Iya. Olahraga atau apa? Iya, olahraga adalah main bola, lari itu yang rutin. Oke, pokoknya yang lebih high Intensity ya? Iya, intensity ya, lari gitu lah. Lebih kalau bola tuh hobi ya. Kalau lari itu yang simple as that aja gitu. Lu nggak perlu apa namanya peralatan lain, cuma pakai baju, sepatu, lari, mau di komplek, mau di mana juga bisa. Emang harus gitu kan. pakai baju kalau lari? Kalau nggak maling dong. Kalau nggak maling dong. Jadi main bola bareng-bareng kayak judika gitu-gitu bareng. Iya. Kita ada hari Senin. Kalau Senin SFC. Iya. Selasa Terus itu kalau di ada Instagram Jakarta 69. Banyak lah. Jadi kita Wow, 69 main bola I itu like bisa it. 4 kali seminggu. Gile. Ya kita tinggal pilih aja mau yang hari apa gitu. Oh, gue kira empat-empatnya lu ikut. Pantes lu Pernah. tidur jam 8. Kalau kata gue sih kurang-kurangin ya. Ya kan. Kalau lu nge-gym nggak? Nge-gym dulu pernah, tapi nggak sampai yang addicted gitu ya. Karena gue paling cuma seminggu 2 minggu bosen gitu. Oh ya, kalau nge-gym sih kan emang Nggak, ulang-ulang ya. Iya maksudnya nggak ada suasana lain kan kekurung di situ. Ngangkat-ngangkat Lu gitu. nge-gym sambil dikurung. Ya kan? Maksudnya kan, Ada di Kemang tuh gym tempat terbuka. maksudnya kan di ruangan gitu ya. Iya. Agatha Suci kurang-kurangin, gue juga harus kurang-kurangin, sorry. Oke. Tapi bener gak sih kalau misalnya, kan kalau gym, Ricky nggak terlalu prefer untuk gym, cuman ya karena kan memang gym tuh bosan. Sementara gue sama Jeff itu udah berapa tahun nge-gym? 15, 20? Lebih lah, 15 tahun. Ya karena kan dia umurnya juga udah banyak ya. Kalau aku sendiri udah 10 tahun lah nge-gym pakai PT tanpa stop. Jadi seminggu 3 kali. Gitu aja kagak jadi badan gue. Ya, tapi bener gak sih kalau misalnya angkat beban itu naikin massa otot itu bantu tubuh untuk mengendalikan kadar gula. Gimana tuh Jeng? Iya betul, jadi ketika kita latihan angkat beban ya, itu kan akan meningkatkan massa otot. Nah, otot itu bisa menyimpan glukosa dengan baik gitu. Berbeda kalau misalnya kita nggak olahraga sama sekali gitu, jadi glukosanya tuh nggak bisa terserap dengan baik. Bahkan di dalam otot pun nggak bisa gitu. Makanya sebenarnya ketika kita latihan otot, massa ototnya meningkat, massa lemaknya juga menurun. Iya, jadi itu baik untuk menjaga kestabilan gula darah kita. Seperti itu. Kan banyak orang tuh yang istilahnya apa namanya? Skinny fat, ada kan? Yang kurus. Iya. Aku ada temen tuh kurus banget, tapi fatnya tuh 30%. Iya. Ada siapa? Masa gue nyebut nama di sini? Gue pikir biasa lu suka nyebut nama, gue tadi Jangan pancing dulu aja. hari ini. Oh iya, oke, Jangan oke, kepancing. oke. Iya. Terkenal soalnya dia. Oh iya. Terus gue lagi mikir siapa Iya, ya? jadi ada kurus, berat badannya itu jauh di bawah aku, tapi fatnya tuh jauh di atas aku. 32, 33 gitu. Persen. Emang fat Tanya kamu dong berapa berapa? persen? 15. Oh bangga ya. Bangga dong. Coba ototnya Jangan dong. 15%. Iya. 15. Jadi itu gimana? massa lemaknya berarti kan yang tinggi. Iya. Ya, nah itu karena nggak ada massa ototnya itu rendah, itu dia tadi gulanya itu tersimpan di bagian-bagian kulit kita, makanya tuh bergelambir. Jadi skinny fat itu kan jadi ada yang buncit, orang-orang yang buncit atau mungkin yang bergelambir. Nah itu tadi karena nggak That's bisa. sugar. Iya, karena itu nggak bisa terserap dengan baik si glukosanya, jadilah disimpan di kulitnya gitu. Jadi ya bergelambir Dia gitu. paling sekurus Ricky dia. Tapi massa lemaknya itu ya yang 31. Gue nggak pernah ngecek
Masa lemak sih. Lu masalah lu kali lu. Banyak. Banyak ya. Ya udah itu nggak usah dicek lah, karena udah banyak juga kan. Ya udah. Tapi Jeffrey ini juga ya, kalau misalnya dia ngemil, dia tuh kan ngemilnya kan Java ya. Nyemilin. Java. Java, oke. Aduh, Maki. Mau apa? Java berarti kalau dipanggil bapaknya ya. Eki. Ya, Pak. Java. Tuh, lu mau coba apa nih, Ki? Apa ini boleh nih. ada rasa apa aja? Ini yang La Choco ini ada vanilanya. Kalau aku sih Oh ini maksudnya Ayo, satu silakan, varian silakan. rasa. varian rasa. Oh, nggak maksudnya varian. Oh ini ada coklat banana. Ini cuma coklat banana, ini Oke, Ini coklat. lagi. Oh, jadi hari-hari itu kita makannya ini karena apa? Karena ini kan gulanya gula lontar. Makanya Jadi kita nggak ada rasa bersalah, dan ini granola. Gulanya Itu kayak iya, emang Lontar, nggak iya. salah sih emang. bener sih. Iya benar-benar lucu lu ya. Nah kalau lapar tengah malam, soalnya aku tuh kalau tidur tuh lumayan malam. Ya misalnya kayak jam-jam after midnight lah. Aku kalau tidur around midnight. Around midnight, jadinya rawan lapar. Cuman karena aku selalu menjaga asupan buat badan aku jadi kalau malam-malam lapar ngemilnya ini. Java granola. Yang ini rasanya adalah coklat vanilla. Enak gitu. Pronto. ini anak-anak boleh nggak? Boleh. Bagus nih. Karena Ini kalau gue suka nih bos. karena lo panggil Iya. misalnya lo panggil anak lo, Nana, iya Pak, gitu. Tadi yang datang sendiri. Nggak, soalnya kan anak kalau misalkan nonton apa kan popcorn. gitu kan. Ini ada popcornnya loh. Iya maksudnya cheese terus yang gulanya kan banyak apa segala macam ya. Mungkin pakai ini. Ini mereka bisa. boleh sebagai alternatif yang lebih baik lah gitu ya. Oke, sekarang kita lihat yuk, ada video yang cukup banyak nih. Netizen tuh salah tangkep. Katanya kirain kebanyakan minum air putih, buang air kecil setiap 5 menit itu katanya sering buang air kecil tuh sebenarnya bagus. Tapi ini tiap 5 menit ternyata diabetes. Wow. Iya kemarin sempat denger salah satunya adalah sering pipis. Iya, Kan? diabetes. Tuh, kirain kebanyakan air putih, buang air kecil setiap 5 menit, ternyata diabetes. Surprise. Kenapa sih Wow, kok? dark banget. Terus itu juga. Kenapa sih? Terus selain itu tiba-tiba tingkat pengen makannya lebih banyak ya. Iya. Ya, Cepat kalau misalnya lapar. diabetes ya. Heeh. Kemarin sempat pipis mulu. Lu kok lapar-laparan mulu. Terus ternyata lu diabetes. Tahunya stres. Kesian ya. Udah gue bilang, nggak usah masa otot, nggak usah masa lemak, masalah aja dia. Jeng, kenapa sih Jeng kebanyakan buang air kecil itu keseringan ya? Tuh kayak gejala diabetes tuh dari mana sih itu? Buang air kecil tuh sehat. Nah, ya jadi sering banget ya kita tuh berpemikiran bahwa buang air kecil kita ini lancar nih, berarti kita lagi ngeluarin toksin-toksin dalam tubuh kita. Nah, padahal sebenarnya itu nggak selalu bagus. Kalau misalnya ternyata kita tuh ada masalah di metabolisme tubuh kita. Nah, kenapa bisa sering buang air kecil itu sebagai gejala diabetes? Jadi tuh ketika kita konsumsi tadi ya gula darahnya tuh terlalu tidak stabil, kita konsumsi gulanya tuh terlalu berlebih, jadinya tuh si ginjal kita tuh nggak bisa menyaring glukosa Oke. secara baik seperti itu. Jadi si ginjal kita tuh akan terus memproduksi urin untuk mengeluarkan glukosa tersebut. Kalau misalnya nih kita ngerasa kita terlalu sering buang air kecil, terus juga warnanya tuh keruh, terus aromanya tuh juga nggak normal, itu bisa jadi pertanda diabetes. Nah terus biasanya juga pengidap diabetes itu buang air kecilnya juga lebih sering di malam hari, dan biasanya bisa sampai 5 liter dalam satu Pas hari. tidur ya. 5 5 buang liter? air 5 kecil. liter buang air kecil. Karena itu tadi ginjal tuh Berapa seliter ya? 17.000 Pak. Ya, Terus kalau pakai barcode kalau dia. bisa buat apa namanya? Kalau bisa jadi uang kenapa enggak ya? Buat bensin. Enggak gitu dong. Cuma pakai barcode nggak beli? Ya Allah. 5 liter. ya. Kayak 5 botol air mineral loh. Nggak seliter ya? 5 botol Iya. ya. Jadi poinnya tadi ketika gula darahnya itu tidak stabil, kita terlalu sering konsumsi gula berlebih, urin akan terus diproduksi oleh ginjal. Makanya akan terus sering-sering kita tuh buang air kecil gitu. Nah, terus juga kan ketika kita konsumsi makanan manis, itu ada hormon yang berperan, yaitu hormon insulin. Nah, insulin tuh ibarat kunci untuk masuk sel. Jadi ketika kita konsumsi gula nih, nah itu kan akan diedarkan ya ke seluruh tubuh kita. Nah, si hormon insulin itu bakalan ngebantu menyebarkan gula darah itu masuk ke dalam sel-sel kita.
Makanya ketika kita terlalu sering konsumsi makanan manis, itu dia yang dibilang resistensi insulin atau adanya kerusakan pada hormon insulin kita. Gitu. Jadi tuh si gula darahnya tuh nggak bisa masuk ke dalam sel, yang akhirnya gula darahnya tuh melonjak tinggi. Itulah kenapa bisa terjadi diabetes. Baik. Oke. Semoga kita mantap ya, semua Dek. terhindar Iya. dari kemacetan. Dari dia. Tapi kalau dia, sebentar, kalau dia berarti dia kalau bisa buang 5 liter sehari itu, misalnya kita minum 2 liter akan dibuang semua atau gimana sih? Iya, bisa jadi dibuang semua atau bisa jadi kan dari makanan atau minuman Dehidrasi yang dong. lain. Iya, bisa dehidrasi. Makanya kita ngerasa sering haus, terus juga cepat sering ngerasa lapar gitu. Makanya sebenarnya dampak kesehatan ketika kita konsumsi gula berlebih itu banyak banget. Nggak cuma diabetes, tapi bisa juga pengaruh ke Bokap gue penyakit tuh. jantung. Bokap gue tuh kena diabetes. Diabetes ya, itu karena konsumsi gulanya tuh berlebihan. Kalau Ricky sendiri kan udah aware banget nih sama pola hidup sehat, olahraga, ya makanan kan juga pokoknya semuanya tuh makannya tuh in the middle lah, apa nggak terlalu manis juga, pokoknya nggak berlebihan. Nah, bisa kasih contoh nggak makanan apa aja yang biasanya dimakan hari-hari? Makan hari-hari ya? Contohnya Hati, yang makan hati kan? saya nggak suka hati. Oh. Iya. Maksudnya yang rendah gula ya? Iya, karena gula. Kita biasanya kalau di rumah itu masak steak. Mewah, keren. Mewah. Tapi Pakai gula. ya 8 bulan sekali lah. Kita biasanya di rumah masak steak, tapi 8 bulan sekali, Nggak, aduh. karena anak-anak kan suka banget sama steak kan. Iya. Terus bapaknya ya dari nggak bisa sampai lumayan bisa lah bikin. Nah dari steak itu kan kita tidak tambahin gula, cuma garam aja. Garam ya kan? sama lada. Sama lada, terus pakai olive oil gitu. Iya, Bahkan kayak mungkin kadar gulanya nggak tahu ada atau enggak, dari daging ada nggak? Nggak ada. Nggak ada kan. Jadi mungkin itu Protein. apa namanya salah satu makanan yang kalau kita biasanya anak-anak kan sukanya pasta ya, spaghetti, bolognese, pokoknya kalau di rumah roti, pokoknya pas-pasan gitu deh, pizza segala macam. Iya. Nah, untuk mengatasinya pas mereka lagi pengen itu, kita makan steak aja gitu. Terus kan Makan yang paling manis deh di rumah yang lu makan apa sih? paling manis itu adalah istri tuh lagi suka baking. Gemes. Jadi kayak brownies, terus apa namanya kayak cookies gitu. Terus kalau anak-anak tuh paling suka hot chocolate gitu. Berarti kan anak-anak makannya teratur ya. Orang dulu tidurnya teratur jam 8 udah tidur. Anak-anak teratur. Kalau kita makan juga harus di meja makan. Kalau mereka ya bareng-bareng terus, kita nggak pernah sendiri-sendiri. Gila bapak yang baik. Lo boleh lah punya satu lagi. Bukan istrinya, saya mah masih tidur. Jujur. Jujur, Bagus. Udah siap sih baru turun. Istri Sama nonton kayak gue, tuh tas dulu dong. Kayak bangga sekali ya. Oke. Biasanya kalau insulin tuh Jeng ada jam kerjanya nggak sih? Jadi kalau misalnya kita makannya teratur atau sekarang kan orang tuh suka kayak 1 meal a day, ya kan? Yang kayak gitu. Itu mempengaruhi kerja insulin nggak? gitu. Jadi kalau jam kerja, sebenarnya insulin tuh nggak ada jam kerjanya. Jadi insulin tuh tergantung dengan apa yang kita makan. Dia akan bekerja ketika kita konsumsi makanan yang manis, gitu, atau makanan yang mengandung gula darah, gitu. Nah, ketika insulin itu bekerja, dia kan tadi yang memasukkan gula darah itu ke dalam sel. Nah, ketika kita makannya tuh teratur, itu justru bagus untuk kerja insulin kita. Kenapa? Karena kalau misalnya kita udah teratur nih makannya tuh di pagi, siang, dan malam yang nggak terlalu mepet ke waktu tidur, itu kan juga akan teratur kan hormon insulinnya itu bekerja dan tidak membuat si hormon insulin itu berantakan. Nah, berbeda kalau misalnya kita sering nunda makan atau mungkin kayak kita nahan lapar tapi sekalinya makan tuh langsung makanan yang manis tadi atau makanannya tuh berlebih. Nah, itu gula darahnya tuh akan melonjak. Nah, itu tadi bisa menyebabkan resistensi insulin seperti itu. Jadi bukan jam kerja tapi ke cara kerjanya insulin itu sangat berpengaruh sih jadwal kita makan. Boleh nanya nggak satu? Pertanyaan yang orang-orang suka. 10 lah kalau kata gue sih. 10 ada. Ini satu mencakup 10 nih. Oke. Ini banyak banget orang yang bilang kalau habis makan kenyang langsung tidur itu bisa gula. Nah, itu bener apa enggak? Nah, tanya dia dah. Coba. Tapi pernah nggak gitu? Pernah, Tidur gua sering. gula lu gitu kan? Iya. Iya, maksudnya gitu. Wah, bagus banget jawaban. Iya betul. Jadi ketika kita habis makan, kita kan akan ngerasa ngantuk ya. Nah, itu kalau misalnya kita tidur itu bisa meningkatkan resiko, tapi nggak langsung tiba-tiba jadi penyakit gula, tapi ada meningkatkan resikonya. Kenapa? Karena tadi kan hormon insulinnya itu bekerja. Nah, ketika kita tidur itu juga akan memperlambat sih ke
pengerjaan si hormon insulin tadi. Seperti itu. Jadi itu tadi yang akan membuat metabolisme tubuhnya tuh jadi nggak teratur. Gitu. Tapi kan kalau kita tidur dari katanya dari jam 11 sampai jam 1 apa jam berapa itu kan badan lagi di recovery ya. Nah, di situ gula-gula apa segala macam dihilangin tuh. Iya, jadi tadi ya di jam 11 itu organ hati kita itu lagi bekerja untuk mendetoksifikasi tubuh kita. Tadi ya termasuk gula, terus toksin-toksin, lemak dan lain-lain itu akan dibuang. Kalau misalnya kita di jam tersebut kita nggak istirahat, itu justru organ hati kita tuh bekerjanya lebih berat. Makanya kalau tidurnya bisa lebih cepat. Iya, baiknya seperti itu. Gua ngantuk kan orangnya ya. Bagus ya. Apa lu ada cicilan kali? Gua kebanyakan Ih, cicilan. banyak kan. Banyak. Ya? Mungkin karena banyak, tidur aja biar gitu. Bangun hilang ya. Iya, bagus juga ya. Ini Gua aku akan ada ikuti. pertanyaan sama Ajeng sih. Aku selalu yang bingung Satu, tuh ya. tapi Satu, mencakup ini satu. 10 juga. 3 deh. Oh iya, banyak Jadi hadiah. gimana sih organ tubuh kita tahu itu jam 11 tidur atau jam berapa tidur tuh dia detox tuh dia berdasarkan apa sih, Jeng? Jadi ada namanya ritme sirkadian. Jadi ritme sirkadian itu ada fase tubuh kita memang alhamdulillah didesain oleh Tuhan itu sedemikian rupa tubuh kita tuh sebenarnya pinter banget udah tahu kapan sih waktunya menyerap, kapan waktunya mendetoks, kapan waktunya membuang dan lain-lain. Gitu. Jadi ada waktu-waktunya tersendiri. Kayak misalnya tadi mulai di jam 11 itu adalah fase detoksifikasi. Gitu. Makanya itu disarankan kita istirahat gitu. Nah, di jam siang jam 12 itu mulai fase penyerapan. Makanya kita disarankan makan siang ya makanan yang bergizi seimbang karena itu penyerapannya lagi maksimal. Seperti itu dan dibatasi sampai jam 8 malam kita baiknya nggak makan apa-apa lagi. Karena di situ udah fasenya waktunya kita untuk istirahat dan itu tubuh udah siap-siap tadi mau detoksifikasi gitu. Jadi ritme sirkadian itu sebenarnya tubuh kita tuh udah pintar, udah tahu nih waktu-waktunya kapan sih waktunya bersih-bersih, kapan waktunya menyerap, kapan waktunya bekerja, itu udah didesain seperti itu. Paling kasihan apa nih apa? Pilot yang mau ke Eropa. Dia lagi mau detox, mundur lagi. Gitu konsepnya. Kan ada autopilot bisa tidur dulu Oh aja. iya, Pintar. Oke, terus Jeng. Berarti siangnya boleh makan nasi padang banyak gitu ya. Yang penting tidurnya di bawah jam 11. Iya. Orang tua zaman dulu kan kayak nyokap gua dulu ya. Jam 9 tidur gitu loh. Nggak, kalau itu kadang-kadang nyokap lu capek aja punya 3 anak, suruh tidurnya buru-buru, capek lah. Bener juga sih. Mama ini Dia juga. 4. Ya makanya dia jam 8. Lebih cepat lagi. Jam 7. Ya kan? Kalau anak lu 5 jam 7. Anak gua 2, makanya gua jam 10. Ya kan? Tapi dia sih dahsyat loh. Mau tidur jam berapapun jam 5 udah bangun dia. Ya kewajiban lah. Itu beda sama cicilan. Jam 5 tuh ada alarm cicilan. Tapi kan udah ada cicilan, Mbak. Bedanya rendah gula dan gula low GI itu apa ya, Jeng? Oke, jadi kalau rendah gula itu kandungan gula di dalam suatu makanan atau minuman itu rendah berdasarkan kebutuhan kalorinya. Tapi kalau misalnya low GI itu indeks glikemik. Jadi indeks glikemik itu tadi, jadi kalau misalnya kita konsumsi itu akan membuat lonjakan gula darahnya tuh meningkatnya tuh secara cepat. Gitu, makanya kan kita dianjurkan untuk konsumsi makanan yang low GI supaya gula darahnya tuh tetap stabil, nggak terlalu melonjak, terlalu tinggi. Jadi makanya ya tetap ya semuanya tuh moderation is good ya kan. Dan juga kalau bisa sih mengkonsumsi makanan dengan kandungan gula yang low GI. Dan kalau misalnya mau harus makan gula pun kita ganti ke gula ramah seperti gula lontar. Jadi kalau ada gula datang, lo ntar. Gitu. Lu gua rasa sih lu Sri Mulat gue ya. Hah? Lu Sri Mulat kan? Enggak lah, Sri Mulyadi dulu. Kalau gue Sri Mulyani. Bagian ngitung duit. Oke, kalau dari nutrisionis kita, boleh nggak memberikan sharing tips gaya hidup sehat untuk memberikan kesimpulan pembahasan kita hari ini yang sangat ngalor ngidul tapi tetap balik lagi. Oke, silakan. Oke, jadi kita tuh sering banget dengar atau bahkan kita pernah merasakan yang namanya sugar craving atau sugar addiction, di mana kita tuh nggak bisa mengontrol rasa ingin makan manis. Nah, tetapi sebenarnya hal tersebut bisa disiasati. Jadi kita bisa mengidentifikasi sebenarnya kenapa sih kita mau makan gula, apakah kita benar-benar butuh makanan manis tersebut atau ternyata kita lagi stres, bad mood, makanya kita mau makan makanan manis. Nah, sebenarnya itu bisa disiasati misalnya dengan konsumsi gula yang low GI atau gula ramah, atau bisa juga kita biar happy kita tuh melakukan aktivitas fisik atau berolahraga untuk menghasilkan hormon endorfin. Idih, tepuk tangan lu gile, mantep banget ya. Lancar loh, ini kayak dikasih ujian loh dia tuh. Ya itu kan salah satunya dengan memilih cemilan yang tepat seperti Yafa. Tepuk tangan lagi dong buat Yafa dong.
Terima kasih ya Jeng. Kalau dari Ricky apa? Oke, kalau dari aku sendiri sih sebenarnya tadi pilih-pilih ya. Maksudnya kapan kita harus makan gula, kapan harus gula itu dihindari. Ketika kita sudah kebanyakan gula, kita akan meningkat sugar craving akan bisa diabetes gitu. Nah, makanya kalau nggak mau diabetes, diganti aja gulanya sama yang gula low GI. Nah, iya kan? Iya, gula Apa tuh brandnya apa tuh? Brandnya Java kalau nggak salah. Gulanya itu ada gula lontar gitu ya. Pokoknya kalian itu gini, gue udah ngerasain di umur 20 sampai 30 itu nggak untuk kesehatan tuh nggak mikirin gitu ya kan, makan apa aja semuanya segala macam. Udah mau ke 35 dan ke 40 sudah mulai agak rapuh ya. Agak rapuh. Nah, jadi ini ya pengalaman aja gitu. Jadi buat kalian nih semua yang nonton, yang masih muda ya, tolong olahraga, makanan ya. Yang paling penting yang kita bahas sekarang adalah gula, tolong dikurangi atau diganti dengan gula yang lebih low lagi. Gitu. Atau sama yang tadi gue bilang, tidur kalau bisa jangan lebih dari jam 11 ya, kalau bisa jam 8, jam 9 itu udah tidur gitu. Wow, gue nggak sangka lo gitu, terus Gue kalah loh sama dia 4, gue cuma 2. Kalah aja kalau kata gue, nggak apa-apa. Thank you so much Ricky Harun, tepuk tangan dong. Udah terima kasih udah sharing banyak banget tips hari ini ya kan tentang lifestyle-nya, terus kegiatan hari-harinya, dan terima kasih juga untuk nutritionist kita yang Gen Z ini. Iya. Ajeng terima kasih udah sharing knowledge tentang bahaya kesehatan apabila konsumsi gula berlebihan. Yes. Alright, dan tentunya kamu makasih juga untuk siapa? Untuk teman-teman yang masih stay tune di sini, tunggu kami di konten-konten yang informatif berikutnya. Oke, last but not least, aku sama Agatha ini mau ingetin teman-teman lagi untuk jangan mudah tertipu dengan mitos-mitos tentang diabetes deh. Iya. Makanya nggak usah percaya mitos. Percaya saja di podcastnya Yafa semua diberikan informasi-informasi yang terbaik. Ya kan? Dan mulai aware dari diri kalian sendiri. Baca indeks glikemik, cari makanan yang mengandung gula sehat seperti gula lontar, dan konsisten menjalani hidup sehat karena kesehatan itu kita mulai dari dalam diri. Pola hidup sehat itu tidak menakutkan dan tidak menyakitkan. Justru itu salah satu cara untuk smile all day. Bye!